Assalamualaikum sahabat. Jangan lupa subscribe. Semoga rezeki kalian lancar dan sehat selalu. Barakallahu fikum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para muslimat mukminat rahimakunallah. Kok suaranya iya. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita duduk bersama di akhir tahun. Tanggal berapa hari ini? Ya apa tanggal piro? Penanggalannya umat Islam. Tanggal berapa? 29. Tanggal 29 bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah. Besok insya Allah kita ganti tahun. Makanya kalau kita lihat ada libur nasional karena libur awal bulan Muharram. Dan boleh jadi bulannya 30 hari. Besok lusa baru 1 Muharram. Tapi pemerintah menetapkan besok adalah 1 Muharram 1448 Hijriah. Ingat, kalau bicara Hijriah dihitungnya dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada di bulan haram. Bulan haram itu ada berapa? Ada 4. Siapa yang mau nyebut, kasih hadiah? Hadiahnya ada enggak? Mana hadiahnya Ibu? Oh, masih belum dibeli hadiahnya. Iya, bulan Muharram ada 4, sebutkan. Dzulhijjah, Muharram, Sya'ban. Ya apa Sya'ban di bulan haram? Ramadan meneng, tidak masuk ya. Iya. Jadi ingat, bulan-bulan haram itu ada 4. Sebelah sini kok, terus sana Ibu. Di sebelah sini hadiahnya, Masya Allah. 758 Surat Ar-Rahman ayat 56. Silakan, siapa yang mau baca? Bacakan bersama artinya. Monggo, siapa yang mau baca? Ayat 56, 57, 58. Tafadhali, siapa yang mau baca? Terus siapa yang mau baca yang jawab? Ya, yang belum punya aplikasi Quran download ya. Di sini sinyalnya agak kurang bagus. Mic-nya didekatkan ya. Ya, artinya di dalam surga itu ada bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu bersyukur? Seakan-akan bidadari itu berpakaian kut dan marjan. Allahu Akbar. Kita lihat ya bagaimana Allah menggambarkan wanita-wanita surga itu ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Mereka seperti yakut, permata jemaah. Jadi kadang-kadang kita ngelihat, ya Allah, harim itu kok bening mukanya. Bagaimana dengan di surga Allah Azza wa Jalla?
wanita surga itu alaiha sab'una hullah. Kata Nabi SAW, wanita itu akan pakai baju 70 setel. Bayangin ya, siapa ibu-ibu yang datang ke sini pakai baju 5 setel? Nggak ada. 4 setel? Nggak ada. Mungkin 2, daleman sama luaran. Tapi wanita surga itu 70 setel yang dia pakai. Yura mukhu saqiha. Sum-sum betisnya kelihatan dari balik baju-baju mereka. Jadi wanita surga itu bisa pakai baju yang tidak bisa dipakai di dunia. Emak-emak ini mungkin punya baju yang mahal-mahal ya, tapi nggak mungkin dia pakai kajian 7 baju, malu-maluin gitu loh. Ya ketika ngobrol sama sahibnya, anak pakai merek ini, yang dibuka-buka, no, tidak mungkin. Tapi di surga, dari semua sisi perempuan tuh dilihat dengan rupa yang berbeda. Dilihat dari kanan lu hijau bajunya, miring titik ungu ternyata. 70 pakaian. Itu wanita surga. Maka Allah tadi, Nabi alaihissalatu menyebutkan bagaimana sum-sum betisnya kelihatan dari balik baju-baju itu, menunjukkan indahnya wanita surga itu. Apa sifat mereka? Tadi yang kita baca di ayat 56, qasiratut tarf. Wanita-wanita penghuni surga itu membatasi pandangannya. Jadi nggak suka ngelihat ke sana, ngelihat ke sini ya. Ada sebutan buat laki-laki yang suka ngelihat ke sana ke sini, apa sebutannya? Mata keranjang. Tapi ternyata ada wanita yang sibuk nonton sesuatu yang bukan milik dia. Dia liatin. Kemudian dia bandingkan sama suaminya. Kok elek bajuku ini? Maka jangan sampai. Kalau ingin jadi penghuni surga, tentunya iman menjadi syarat utama. Tapi jadilah wanita yang kata Allah Azza wa Jalla, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. Wa yahfatna furujahunna, dan mereka menjaga kemaluan mereka. Jamaah rahimakumullah, gaya hidup sekarang ya, di mana dengan adanya gerakan feminisme, para wanita dituntut untuk bekerja, untuk mengejar karir, sehingga dia berkumpul di tempat kerjanya dengan laki-laki, ngobrol dengan mereka, jalan bersama mereka, pergi bersama mereka, yang menyebabkan perzinaan merajalela, tapi seakan-akan tidak ada perzinaan. Kenapa? Karena suasananya sudah bebas. Ya, ibu-ibu silakan masuk ke depan. Jadi ini sifat penghuni surga. Kalau ibu-ibu ingin menjadi penghuni surga, ingin kulitnya seperti permata, kinclong, ingin six pack. Kira-kira penghuni surga itu six pack apa one pack? Ya, yang jelas mereka indah. Di ayat selanjutnya kita lihat di ayat 72. 70, ayat 70. Ayat 70, 71, 72. Nah, silakan siapa yang mau baca? Mic-nya kasihkan ini. Ambil mic-nya. Siap. Dihidupkan dulu. Sudah hidup? Iya. Ayat 70. Udah hidup? Hurun fil ahsanti. Ya, artinya di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan cinta. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Allahu Akbar. Kita lihat wanita surga itu menggabungkan dua hal. Khairat, kalau bahasa kita khair, dia itu baik orangnya. Hisan, ayu. Karena ada orang khair dan ayu.
Ada orang ayu, tidak khair. Kadang-kadang, wallah ini harim ini zat, Masya Allah, ayu, tapi medit. Ada kan model-model seperti itu. Tapi ada harim yang tidak ayu, Masya Allah, tapi dia khair. Sedangkan di surga menggabungkan dua hal. Wanita-wanita surga itu khair dan jelita. Nah, bagaimana sekarang ketika seorang wanita ingin menjadi penghuni surga? Yang pertama harus dia rubah adalah jiwanya sebelum rupanya. Tapi kebanyakan kita peduli dengan rupa, lupa dengan jiwa. Mungkin kalau bicara perawatan, kita lihat ya bagaimana seorang wanita melakukan perawatan harian. Apa yang pertama dilakukan wanita di pagi hari? Cuci muka, pakai masker masa subuh-subuh. Oke, sunscreen sebelum berangkat kerja, sebelum keluar rumah. Kemudian nanti ada krim waktu duha. Habis sholi duha, pakai krim lagi. Ada krim siang, ada krim petang. Iya, kalau kita lihat banyak wanita ini diharati sama industri tadi. Ditawari berbagai macam krim, tetap dia menua. Nggak akan pernah dia itu menjadi lebih muda, tapi paling nggak melambatlah ketuaannya, melambatkan ketuaannya. Di sini banyak wanita peduli sama fisiknya, hisan dia jadi ayu, tapi ternyata dia nggak khair. Bagaimana sekarang wanita peduli dengan hatinya? Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ingat, Allah tidak melihat kepada rupa kalian. Wala ila amwalikum. Allah nggak ngeliat kepada tas kalian. Biasanya hari-hari kalau kajian tasnya ditaruh di depan. Ya biar nggak hilang sebenarnya. Kadangkala kalau pas mau zuatan, kira-kira apa yang dia pakai? Gelangnya dipakai, kalungnya dipakai, yang kakinya dipakai. Nanti waktu majelis diangkat dikit kakinya. Supaya kelihatan dia punya gelang kaki. Peduli dengan harta dan rupanya, tapi tidak peduli dengan jiwanya. Dan ada satu hal yang perlu diperhatikan bersama. Wanita-wanita sahabat, pernah Nabi SAW itu mempersaudarakan Salman Al-Farisi dengan siapa? Enggak, bukan Hamzah. Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda. Abu Darda. Suatu hari Salman ini berkunjung ke rumah saudaranya Abu Darda. Sampai rumahnya Abu Darda, ketemu sama istrinya Abu Darda, Ummu Darda. Waktu itu belum jilbab, belum wajib ya. Kita tahu jilbab wajib itu tahun ke-4 atau tahun ke-5. Waktu itu belum wajib jilbab. Salman datang ke rumahnya Abu Darda, ngelihat Ummu Darda ini pakai baju rumahan. Kalau sekarang pakai baju apa? Daster apa? Apa kata Salman? Ya Ummu Darda, malaki mutabadzila. Darda, kok ada apa? Kok pakai baju nggak berhias gitu? Kok nggak ketokan ayu gitu? Apa kata Ummu Darda? Inna akhaka Abu Darda, saudaramu Abu Darda, laisa lahu raghbatun fid dunya. Dia udah nggak punya keinginan dengan dunia. Artinya sama istri juga dia udah nggak peduli. Para ulama menyebutkan ini menjadi bukti bahwa wanita-wanita para sahabat ketika di rumah mereka ayu, mereka berhias, mereka pakai pakaian yang membuat suaminya tergoda. Sekarang dibalik. Kalau ngelihat harimnya ayu, apa pertanyaannya? Mau kemana? Wes pulang tutu oma digusek kabeh. Betul? Artinya dia tuh tersiksa dengan hiasan itu. Tapi karena dia harus tampil ayu di depan sohib-sohibnya, terpaksa dia menahan diri walaupun tidak enak. Ketika dia tahu suaminya yang baik, bang, kon kan seru be aku kok gini bang. Jadi, dia tidak bersolek. Padahal kita lihat di sini, dia khair secara jiwanya, secara fisiknya ayu.
Makanya Nabi SAW ketika ditanya tentang khairun nisa, tentang wanita yang terbaik yang bakal menjadi penghuni surga, apa kata Nabi SAW? Yang pertama beliau sebutkan, yang berkaitan dengan penampilan. Idza nadarta ilaiha sarratka. Kalau engkau memandang kepadanya, dia nyeneng no hatimu. Siapa ibu-ibu yang nyeneng no hati suaminya? Jadi ana lihat ya, ada lihat. Mudah-mudahan penglihatan ana nggak salah. Jadi hari-hari ini kalau kumpul sama sohibnya, ketawa-ketawa. Suaminya datang langsung biasa. Jadi pasang wajah bukan yang enggak. Loh kok mulai bang? Loh kok mulai? Riwayatnya mulai gitu kan? Kadang-kadang dia sibuk sama sohibnya ini, telepon sana sini. Kehadiran suaminya tidak membuat dia bahagia. Padahal seharusnya bagaimana ketika suaminya datang, uncal no HP. Nanti cari tidak apa-apa. Tapi bagaimana dia kalau dipandang sama suaminya, suaminya lupa dengan semua beban hidup ini. Kata Nabi SAW, ad-dunya mata'. Dunia ini kesenangan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Sebaik-baiknya kesenangan dunia ini istri yang soleha. Bukan rumah, bukan mobil, bukan kendaraan, istri yang soleha. Sedangkan istri yang dipandang tidak menyenangkan hati, itu tanda dia nggak soleha. Kalau dipandang tidak menyenangkan hati, itu sebagai pertanda dia belum soleha. Maka tolong bagaimana sekarang seorang wanita itu berusaha untuk mempercantik dirinya agar dia menjadi penghuni surga. Tujuannya itu aja. Bukan tujuannya untuk dilihat sohib-sohibnya. Ya Allah, manglingi ya. So, manglini. Bagaimana suaminya pangling? Nggak pernah dia bikin pangling suaminya. Tiap hari, pancet kayak gini. Kostumnya, belilah kostum macam-macam jamaah. Kalau dipandang nyeneng no ati. Kemudian ini bicara dengan fisik yang kita bicara tadi, hisan, jelita, ayu. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau disuruh nurut. Suaminya ngomong, siapa nama suami? Suaminya anggap namanya Ali. Ali ngomong sama istrinya. Istrinya izin, "Bang, aku mau pengajian." Kata suaminya, "Ojo, kau di rumah aja." Nurut apa enggak? Bang, iki saulan sepisan. Iki ikut terus diumek bojone sampai ngomong iya. Tapi setelah diumek, apakah ini kriteria wanita soleha? Tapi pancet insya Allah masuk surga loh. Iki loh. Sama suaminya. Suaminya ngomong jangan-jangan. Bang, mau ke rumahnya orang tua. Kata suaminya, ojo lah, pekan depan aja. Sudah, sami'na wa ata'na. Ternyata ini berat buat wanita. Mana yang lebih mudah buat para wanita? Puasa Senin Kemis sama nurut sama suaminya. Lebih mudah mana? Puasa Senin Kemis. Dia mau puasa, bang, aku puasa bang ya. Nggak usah. Loh, ibadah bang. Loh. Suaminya ngomong nggak usah, sik bantah. Padahal ketika wanita ini niat puasa Senin Kemis, lalu suaminya mengatakan tidak, tetap dia dapat pahala puasa Senin Kemis. Terus kenapa dia nggak nurut? Maka tolong diperhatikan. Yang pertama, kalau dipandang nyeneng no hati, itu berkaitan dengan fisik. Yang berkaitan dengan jiwa. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau disuruh nurut. Apapun perintah suami. Wah, dia mau sholli sunnah. Ini Nabi SAW pernah ada perlunya sama Aisyah. Aisyah lagi doa, panjang doanya. Setelah doa kata Nabi SAW, ya Aisyah, engkau kalau mau doa, doanya yang pendek tapi mencakup banyak hal. Jadi kalau pas suaminya ada perlunya, jangan ya hanu solinya baca Al-Baqarah ya. Disuek-suek no, malah enggak. Cepetkan gitu. Selesaikan urusan.
Wa idza ghibta anha, ini yang jadi masalah sekarang. Banyak istri yang tidak amanah. Kalau ada suaminya, Masya Allah khair, anaknya digenakno, tapi lidah ono bojone anake digeger-gegeri, diteriak-teriaki. Ini nggak amanah. Maka bagaimana ketika suaminya tidak ada di rumah, dia jaga dirinya, dia jaga amanah tersebut. Karena mungkin ada sebagian yang menikah dengan duda bawa anak, yang buat dia kesulitan untuk ngurusin anaknya orang. Kalau ngurusin anak dia sendiri mungkin mudah bagi dia, tapi kan anaknya wong. Sampai muncul istilah ibu tiri. Ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri ya. Itu menggambarkan ada ibu tiri yang jahat ya. Maka tolong barang siapa yang kemudian menjadi si istri untuk suami yang sudah punya anak duda umpamanya, maka perhatikan amanah ini. Baik, di ayat selanjutnya, di ayat 72, Allah menyebutkan ternyata bidadari surga itu hurun. Hur itu jamaah wanita yang putih, yang matanya hitamnya hitam, putihnya putih. Mungkin sebagian orang berpikir wanita cantik itu yang warna matanya biru, hijau, terus apa lagi? Coklat. Sehingga kalau kita lihat banyak laris softland itu. Padahal wanita yang cantik yang warna matanya hitam pekat, putihnya putih. Dan jarang wanita seperti ini. Coba lihat, kadang-kala bercermin dilihat-lihat matanya, oh enggak terlalu hitam. Iya. Sebagian wanita pakai softland karena terinspirasi dengan kucing di rumahnya. Kok api kucingku iki motone? Iya, dia berpikir warna kuning atau apa lah jemaah. Hurun. Kemudian kita lihat hur ini sifat fisiknya. Bagaimana sifat jiwanya? Allah sebutkan maksuratun fil khiyam. Dia nggak suka keluaran. Ternyata wanita penghuni surga itu nggak suka keluyuran. Dia lebih suka di rumahnya. Maksuratun fil khiyam. Dia tinggal di tenda-tendanya. Bagaimana dia mengatakan baiti jannati. Kalau diajak sahibnya keluar, ngafe sana sini, dia katakan la baiti jannati. Ada harim-harim kayak gitu jemaah. Ada harim-harim kok ditelepon sama sahibnya, yuk keluar, bismillah, gas, berangkat. Padahal belum pamit katanya, belum pamit langsung iya. Nah itu, kalau belum pamit ngomong iya, nanti pamitnya sama suami diumek suami. Diumek bagaimana supaya mengizinkan, karena dia sudah ngomong iya. Seharusnya dia mengatakan yuk keluar, tunggu bentar, aku tanya suamiku. Tapi jarang istri kayak gitu jemaah. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi istri yang seperti itu. Jemaah rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa sifat wanita yang solehah. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis riwayatkan oleh Al-Baihaqi, khairu nisaikum, wanita yang terbaik di antara kalian, ada 4 wanita yang terbaik. Siapa yang mau menyebutkan? Ya, Khadijah binti Khuwailid. Tunggu satu yang mau jawab di sini. Terus Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Maryam binti Imran, Asia binti Muzahim. Masya Allah. Kasihkan hadiahnya. Kalau kita lihat 4 wanita ini, bagaimana perjuangan mereka? Tadi yang disebutkan pertama Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ini sosok istri yang kaya raya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miskin. Tapi bagaimana Khadijah tetap memposisikan suaminya sebagai pemimpin di rumah. Bagaimana Khadijah tetap taat dan patuh sama suaminya. Bagaimana Khadijah berkorban dengan jiwa, raga, dan hartanya.
Sebagian wanita kalau gajinya lebih tinggi daripada suaminya, kadangkala sudah merasa di atas angin. Mulai dia nyuruh-nyuruh suaminya. Bulan, karena dia merasa, loh aku yang bayar listrik di omah. Maka hati-hati. Wanita yang soleha seperti Khadijah, bagaimana dia sabar menghadapi Nabi Muhammad SAW yang secara ekonomi sulit. Dan kemudian ketika beliau berdakwah, ingat Khadijah menikah, Nabi SAW belum jadi Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi umur 25 tahun, 15 tahun menikah dengan Khadijah, dan beliau belum jadi Nabi SAW. Namun Khadijah bagaimana memuliakan suaminya. Kemudian kalau bicara Fatimah binti Muhammad SAW, Fatimah ini bukan kayak perempuan-perempuan sekarang yang tangannya halus ya. Setiap keluar dipakein lotion. Mau tidur pakai lotion lagi. Kemudian dikasih wangi-wangian. Tangannya Fatimah itu kasar aja. Dia nggak punya pembantu. Dia bikin roti dari gandum. Bayangin sekarang. Suaminya bukan orang kaya, Ali bin Abi Thalib. Ali nggak bisa beli tepung. Beli tepung lebih mahal daripada beli gandum. Yang bisa Ali bawa ke rumah nafkah buat istrinya adalah gandum yang masih kasar. Itu gandum sama Aisyah digiling dengan tangan, sama Fatimah digiling dengan tangannya sampai kasar tangannya. Ali nggak teko. Tapi dia nggak mampu. Sampai Ali bin Abi Thalib ngomong sama Fatimah, engkau ngomong sama ayah. Pada waktu itu datang beberapa tawanan perang. Engkau mungkin minta sama ayahmu pembantu yang bisa nolongin engkau. Datanglah Fatimah. Dia tahu dia capek. Posisi Fatimah pada waktu itu punya anak Hasan. Setelah nifas, datang bulan sekali, hamil Husain. Apa namanya kalau orang baru nifas terus kesundulan? Bayangin, jaraknya Hasan dan Husain itu berdekatan sekali dan tidak punya pembantu. Akhirnya dia ngomong sama ayahnya, ternyata nggak ketemu sama Nabi Muhammad SAW, ketemu sama Aisyah. Antara Aisyah sama Fatimah umurnya berapa tahun bedanya? Anda kasih hadiah. Antara istri bapaknya sama anaknya berapa tahun? Enggak. 10. Enggak. Di bawah 10 tahun, di atas 5 tahun. Siapa yang ngomong 8 barusan? Oh 8, kasihkan yang ngomong 8. 8 tahun jemaah. Artinya lebih tua Fatimah. Jadi istri bapaknya ini di bawahnya putrinya. Tapi bagaimana Fatimah menghormati istri bapaknya sebagai istri ayahnya. Apalagi ayahnya cinta sama Aisyah. Datanglah Fatimah ke rumahnya Nabi SAW, nggak ketemu sama ayahnya, ketemu sama Aisyah. Cerita sama Aisyah supaya Aisyah menceritakan kepada ayahnya nanti. Akhirnya diceritakan kepada Aisyah. Aisyah mendengarkan semua ceritanya. Lalu ketika malam hari Nabi datang SAW, maka Aisyah cerita. Karena Aisyah bercerita, Nabi SAW nggak jadi masuk rumah. Artinya nggak jadi duduk sudah. Beliau ke rumahnya Fatimah. Fatimah sama Ali sedang tidur. Sedang tidur berdua. Nabi SAW datang, mereka mau berdiri. Kata Nabi SAW, ala rislikum, kalian tetap tiduran. Nabi duduk di antara menantu dan putri. Kata Ali bin Abi Thalib, sampai aku rasakan telapak kaki Nabi di dadaku. Dingin, kata Ali bin Abi Thalib. Apakah Nabi SAW memberikan pembantu kepada Fatimah? Tidak. Dikasih amalan. Nabi ingin mengajarkan kepada Fatimah, menjadi bidadari surga itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Bisa aja Nabi datangkan membantu Fatimah. Tapi apakah kemudian Fatimah akan menjadi contoh para wanita selanjutnya? Nggak bakalan. Akan banyak wanita yang mengatakan, loh itu putrinya Nabi SAW punya pembantu. Akhirnya banyak wanita yang akan menuntut. Tapi Nabi ingin tetap Fatimah menjadi contoh buat wanita sampai hari kiamat.
Nabi SAW memberikan amalan kepada Fatimah untuk membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali setiap mau tidur. Dan Ali bin Abi Thalib ditanya, setelah Nabi mengajarkan itu kepadamu sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau pernah lupa meninggalkannya? Kata Ali, nggak pernah. Pada waktu malam perang Siffin, engkau juga nggak lupa? Nggak lupa, aku tetap membaca. Maka tolong para wanita yang ingin menjadi penghuni surga, berjuanglah dan baca itu. Sebelum tidur baca. Itu Fatimah. Yang ketiga tadi disebutkan adalah Maryam bintu Imran. Bagaimana Maryam dicela seumur hidupnya sebagai wanita pezina oleh orang-orang Yahudi. Bagaimana sabarnya dia. Dia hamil tanpa ada suami. Dia melahirkan tanpa ada yang melihat kelahirannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia datang membawa itu Isa alaihissalam. Apa katanya orang? Dan betul, itu putra bisa berbicara. Qala inni Abdullah. Tapi apakah orang-orang percaya kalau dia adalah Nabiullah? Mereka mengingkari. Mereka tetap mencela Maryam seumur hidupnya. Orang-orang Yahudi. Sampai mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana sabarnya? Ibu-ibu kalau dicela dengan celaan seperti itu, dibully dengan bulian seperti itu, mungkin sebagian sudah bunuh diri. Nggak kuat diomongi orang. Tapi itulah ujian. Jadi wanita muslimah penghuni surga sabar menghadapi itu. Kemudian tadi disebutkan yang keempat siapa? Asia binti Muzahim. Bagaimana istrinya Fir'aun. Ibu-ibu insya Allah istrinya nggak ada yang seperti Fir'aun. Karena banyak suaminya seperti Fir'aun. Banyak wanita kalau dikasih tahu yang taat, yang nurut sama suaminya, apa yang dia katakan? Suami yang seperti apa? Ya suamimu, bukan suami tonggomu. Bagaimana Asia sampai Fir'aun itu cinta sama Asia. Ketika nemu bayi yang dibuang di sungai itu, Asia yang ngomong, la taqtulu. Jangan kau bunuh dia. Asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Semoga dia bisa kita ambil anak atau dia bermanfaat buat kita. Qurratu ainil li walad. Menjadi penyulik pandangan buat aku dan engkau. Apakah Fir'aun berani menolak permintaan Asia? Nggak berani, jemaah. Ini menunjukkan bagaimana Fir'aun memuliakan Asia dan bagaimana Asia bisa mengambil hatinya Fir'aun. Maka kalau ada wanita-wanita yang belum berhasil mengambil hati suaminya, ya boleh jadi dia yang bermasalah. Engkau mungkin kurang berkhidmat kepada suamimu. Engkau mungkin kurang taat. Tapi ketika urusannya keimanan, Asia nggak nurut sama Fir'aun. Kalau urusan melayani Fir'aun sebagai suami, ya dia layani. Tapi pada saat Fir'aun mengajak dia kepada kekufuran, Asia siap mati meninggalkan semua kesenangan di istana tersebut. Dan dibunuh Asia oleh Fir'aun. Baik, kembali tadi yang Anda sebutkan, ada hadis Nabi SAW sebagai penutup. Semoga hadis ini bisa dibawa pulang. Nabi SAW mengatakan, khairu nisaikum, sebaik-baiknya istri-istri kalian al-wadud, yang penyayang. Jadi ada wanita itu yang kasar, jemaah. Tapi ada wanita itu yang halus. Al-walud, yang suka punya anak. Banyak wanita gara-gara gerakan feminisme, kalau mau punya anak, suaminya harus merayu bertahun-tahun. Ayo dua anak menendak, wis, enggak. Sampai tua. Akhirnya enggak punya anak lagi. Sebagian berpikir, oh anak dua cukup. Nggak cukup anak dua. Cukup si anak dua itu. Perempuan dan laki. Tapi 5-5. Tetap perempuan dan laki. Jadi ketika bicara wanita yang suka punya anak, kita akan kasih hadiah kepada yang paling banyak anaknya. Oke, yang anaknya 10. Tidak ada. Yang 9.
Ada 9. Ada yang 9? Di mana yang 9? Jiddah 9. Oh, Masya Allah. Kasihkan yang 9 itu jamaah. Ini generasi lama ini. Yang anaknya 9. Yang 8. Yang anaknya 8. Tidak ada 8? 7. 7. Kasihkan hadiah yang anaknya 7. Berapa yang anaknya 7? Cuma 1, bayangin ya. Tinggal 6 ini. Iya. Jadi tadi wanita penghuni surga itu wanita yang terbaik yang suka punya anak. Artinya beda dengan wanita yang nggak bisa punya anak ya. Ada wanita bisa punya anak tapi nggak mau punya anak. Apalagi dengan gerakan child free sekarang ya, di mana ada ajakan supaya nggak punya anak. Padahal wanita yang soleha adalah yang penyayang, dan dia adalah wanita yang suka punya anak lagi, Kadang-kadang dia berpikir Ustaz repot mendidiknya. Allah yang mendidik mereka. Tugas kita bagaimana merawat, membesarkan mereka. Ya tentunya ada usaha dan upaya serta doa. Yang ketiga, al-muwatiyatu, yang berusaha mencocokkan dirinya sama suaminya. Tidak suka menentang suaminya. Suaminya mau ini, mamanya mau rawon. Aduh, dah enak rawon bang, soto aja. Jadi kadang-kadang suami ini dapat istri kayak gini, ya Allah, pengen rawon, soto. Ada perempuan yang sulit untuk mencocokkan diri sama suami. Tapi ada istri-istri yang selalu berusaha mencocokkan dirinya. Suaminya mau ini, mau itu. Iyo bang, iyo. Masya Allah. Ini berusaha bagaimana dia menumbuhkan cinta di diri suaminya. Kalau sang istri menomorsatukan suaminya. Sebagian ibu menomorsatukan putranya, bukan menomorsatukan suaminya. Umumnya suaminya ngomong, anak mau makan rawon nanti, pulang tahu-tahu soto yang ada. Loh, kok soto? Iyo, anakmu jaluk soto. Seharusnya nggak seperti itu. Seharusnya ada soto, ada rawon. Ini buat suami, ini buat anak-anaknya, seperti itu. Jadi berusaha mencocokkan dirinya. Umpamanya suaminya nggak suka istrinya pakai daster. Coba pakai daster. Apa yang disukai sama suami? Kadangkala istri itu suka warna biru. Suaminya nggak suka warna biru. Tapi wanita al-muwatiyah, dia akan pakai kesukaan suaminya, bukan kesukaan diri. Ini tanda-tanda wanita yang benar-benar insya Allah jadi ahlul jannah ya. Kemudian al-muwasiyah, dia yang suka mendukung suaminya, yang selalu hadir mensupport suaminya, menghargai suaminya. Karena ada wanita-wanita yang tidak menghargai suaminya, lupa dengan kebaikan suami. Ini al-muwasiyah. Suaminya lagi susah, dia ikut susah. Suaminya lagi senang, dia nggak akan susah. Maka bagaimana ketika wanita ini di rumah menciptakan kondisi surga di rumahnya sebelum dia masuk surga di sisi Allah nantinya. Yang terakhir sifatnya idzat taqainallah, apabila mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa insya Allah semua sudah membaca di awal surat Al-Baqarah ada, kemudian di ayat 133 di surat Ali Imran ada, disebutkan di situ suka berinfak. Jadi wanita yang bertakwa kepada Allah, yang tidak medit, yang tidak bakhil, suka berbagi. Kalau ada tamu, keluarkan semua yang ada di kulkasnya, sudah berikan kepada tamunya. Berbagilah sama tetangga, suka menahan emosinya, suka memaafkan orang lain, dan suka berbuat baik. Dan apabila berbuat dosa, banyak istighfar. Maka nasihat anak buat ibu-ibu semua, usahakan tiap hari tidak kurang istighfarnya dari 100 kali. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tafadhali kalau ada pertanyaan. Udah hidup. Kemarin ada kata-kata yang lewat di FYP,
kalau kita kelaparan jangan menciptakan keturunan yang kelaparan juga. Lebih dekat mic-nya. Ya. Kalau kita kelaparan, Jangan menciptakan anak-anak yang kelaparan juga. Intinya kalau kita belum kenyang, belum bahagia, jangan punya anak. oh gitu maksudnya. Kalau kita belum bahagia, Iya, belum kenyang. Kalau melarat jangan punya anak. gitu. Dan itu banyak yang mengiyakan. Banyak yang mengiyakan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Walaupun menyakitkan tapi memang betul katanya gitu. Gini, yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, siapa sih yang ngasih rizki kepada anak-anak kita? Jadi bicara kelaparan, kefakiran, kemelaratan sudah ada dari zaman dulu. Dulu bangsa Arab jahiliyah, mereka membunuh anaknya karena dua hal. Yang pertama karena kelaparan. Jadi memang kondisinya kelaparan, akhirnya nggak bisa makannya cukup buat dia, anaknya dibunuh semua. Itu di masa jahiliyah terjadi. Yang kedua, karena khawatir kelaparan. Karena takut masa depan. Akhirnya ketika anaknya lahir, aduh iki ngerepoti nanti ya. Nanti ini, nanti itu. Akhirnya anak itu dibunuh juga. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah mengatakan, "Wala taqtulu auladakum min imlaqin." Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena kelaparan. Nahnu narzuqukum. Kata Allah, kami kasih rezeki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Ini karena sudah kelaparan, maka Allah katakan kalian tuh kami yang ngasih rezeki. Kemudian ketika bicara masa depan, Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kata Allah, kalian jangan membunuh anak-anak kalian karena khawatir kelaparan, karena takut. Takut nanti gimana, nanti gimana. Apa kata Allah? Nahnu narzuquhum. Kami yang kasih rezeki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian. Jadi sebenarnya ketika seorang berpikir untuk tidak punya anak karena kondisinya sedang tidak cukup, mungkin dia mengatur kelahiran, bukan tidak mau lahiran. Kemudian dia harus yakin bahwa anaknya itu bawa rizki sendiri. Hanya kadang-kala orang berpikir, loh, saiki gajiku iki 2 juta. Umpamanya, lek duwe anak, biaya lahiriannya piro, engkau susuni piro. Dia akan bicara banyak hal, akhirnya nggak punya anak. Karena dia berpikir ini anak akan makan rizkinya bapaknya itu yang cuma 2 juta tadi. Apalagi kalau berpikir, loh Ustaz, anak ini penghasilan cuma 5 juta. Nanti kalau anak ini kuliah, itu sebulannya sekian. Ini si bayi mikiri kuliah. Padahal dia akan ada rizkinya. Makanya kita lihat ada orang-orang kaya nggak kuliah aja, Mas. Anaknya orang kaya nggak kuliah, berhenti kuliah, bukan karena tidak punya uang. Dan ada anak-anaknya orang miskin sampai doktor. Dia dapat beasiswa. Itulah bicara rizki. Jadi bicara rizki ini sesuatu yang ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Kembali takwa kepada Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Contoh nih barusan, ada ibu-ibu yang dapat hadiah buku. Apakah ketika dari rumah dia berpikir dia akan dapat buku? Tidak ada. Itu rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi rezeki itu ada yang kita cari, ada yang mencari kita. Apa contohnya rezeki yang mencari kita? Tahu-tahu ada kiriman ke rumah. Tahu-tahu ada undangan. Kalau undangan zuatan tuh rezeki apa ngeluarkan rezeki? Nah, ada orang-orang itu kalau sudah dapat undangan nikahan ya, pas di akhir bulan, aduh. Karena dia berpikir keluar duit, padahal seharusnya undangan itu rizki. Iso mangan gratis, enggak Ustaz. Harus keluar fulus ini. Apalagi kalau ada yang titip ya, yang urusan titip. Tapi intinya seperti itu. Kalau ini Ustaz, kalau misalnya mereka orang nggak mampu, anaknya sakit, tidak bisa bawa ke dokter, makannya juga nggak cukup, apa orang tua itu termasuk mendolimi anak-anaknya? Masya Allah, barakallah fiikum. Pertanyaan menarik. Kalau umpamanya orang tuanya nggak mampu, anaknya sakit, kemudian nggak cukup makan, nggak cukup untuk berobat, apakah orang tuanya zalim? Tidak. Yang ngasih rezeki siapa?
Allah Azza wa Jalla. Selama orang tuanya sudah melaksanakan kewajibannya, dia berikhtiar, dia usaha, dia berdoa. Karena ada orang tua yang bakal dimintain tanggung jawab sama Allah, ternyata dia nggak doa minta rizki. Dia cuma berpikir kerja. Lu enggak. Pintu rizki itu bukan hanya bekerja. Pintu rizki itu istighfar. Pintu rizki itu tawakal sama Allah. Ada orang yang bergantung dengan tempat kerjanya, akhirnya anaknya berantakan karena hatinya tidak bergantung kepada Allah SWT. Jadi kalau dikatakan apakah orang tuanya zalim, tergantung dia. Apakah dia sudah menjalankan tugasnya atau belum? Kalau dia sudah menjalankan tugasnya, ya dia tidak zalim. Anak sudah berusaha, ya Allah, udah nggak mampu, mamanya anak nyekolahkan anak cuma sampai SD. Ada orang dulu kan gitu, cuma sampai SD, nggak mampu sampai SMP, dah ono duit, sudah. Dia sebagai tukang beca, dia cuma mampu sampai lulus SD. Apakah dia dikatakan zalim? Enggak. Dan Masya Allah kalau kita lihat ya, anak-anak zaman dulu itu ternyata anak-anak yang tangguh dibanding dengan anak-anak yang sekolah sampai kuliah pun masih nyusu sama orang tuanya. Kadang-kadang kita melihat seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan lainnya, tafadhal, mic-nya dikasihkan ke sana. Istrinya Fir'aun itu, Asia itu, masuk Islamnya itu setelah Nabi Musa berdakwah apa sebelumnya? Barakallahu fikum. Ya, ini pertanyaan menarik. Asia binti Muzahim itu masuk Islamnya kapan? Apakah setelah Nabi Musa berdakwah atau sebelum? Setelah Nabi Musa berdakwah. Setelah terjadi tanding antara tukang-tukang sihir dan Nabi Musa. Asia nggak tahu. Ketika Asia dengar Nabi Musa yang menang, di mana tongkat-tongkat itu dilahap oleh tongkatnya Nabi Musa, maka di situ Asia masuk Islam. Pada saat itulah kemudian Fir'aun mengancam Asia. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, ada pertanyaan lainnya? Alhamdulillah kalau sudah tidak ada, ana cukupkan di sini karena ana harus lanjut ngajar jamaah. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Semoga ilmu yang didapat diamalkan. Karena nggak ada gunanya datang kajian 1000 kali kalau ternyata datang hanya untuk menyimak. Ada 3 jenis manusia. Ada yang dikatakan la ya'lamun. Artinya la ya'lamun apa? Nggak punya ilmu. Dia nggak ngerti apa, nggak punya ilmu dia. Kemudian yang kedua la yafqahun. Dia punya ilmu tapi tidak faham. Yang ketiga namanya la ya'qilun. Nggak ono akali. Siapa yang dikatakan la ya'qilun? Dia punya ilmu, dia faham tapi tidak diamalno. Makanya kadang-kadang kita ketemu orang tidak diamalno itu di mana akali gitu. Padahal dia punya ilmu, dia faham tapi tidak diamalno. Maka semoga kita bisa mengamalkannya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.